Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kekuatan buat kami, Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan. Biar mereka dapat mengerti, kami semua dapat mengerti dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menyampaikan renungan singkat bagi saudara dan saya untuk menguatkan kita semua agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, saat ini saya mau menyampaikan tentang jangan memegahkan diri. Terambil dalam Yeremia 9 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan Yeremia 9 ayat 23 maksud saya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara, ada 3 hal yang sama-sama kita pelajari. Ada kata janganlah bermegah. Apa sih artinya bermegah, saudara? Bermegah artinya membanggakan, membesarkan, dan menyombongkan diri atas apa yang kita miliki. Jadi yang pertama saudara, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Nah, bijaksana berarti pandai, cermat, serta teliti ketika menghadapi kesulitan dan sebagainya. Nah, sayangnya banyak orang yang ketika mereka sudah merasa diri mereka bijak saudara, mereka sudah tidak mau lagi terima nasihat. Mereka sudah tidak mau lagi ditegur saudara. Dan orang-orang yang merasa dirinya juga bijaksana, yang bermegah dengan kebijaksanaan mereka cenderung untuk merendahkan orang lain yang mereka anggap bodoh atau lebih bodoh dari mereka. Nah saudara, di dalam firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 33 dan 34 ya dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Nah saudara, dari ayat ini kita belajar untuk mengerti bahwa mengapa kita tidak boleh memegahkan diri dengan kebijaksanaan kita. Karena kebijaksanaan yang kita miliki tidaklah sebanding dengan hikmat Tuhan. Tidak sebanding apa yang Tuhan miliki saudara. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri karena kebijaksanaan kita saudara. Berikutnya yang kedua saudaraku, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Di dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi alasan mengapa kita tidak boleh bermegah karena kekuatan kita, alasannya adalah karena Tuhanlah yang maha kuat. Tuhanlah yang paling dahsyat, Tuhanlah yang kuasanya luar biasa saudara. Itulah sebabnya saudara di dalam Yeremia mengatakan bahwa Yeremia 17 ayat 5 mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Belajarlah sama seperti Paulus, di mana ketika dia lemah dia katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, ketika itu dia mengadu kepada Tuhan bahwa dia merasa sangat lemah saudara. Dan di ayat yang ke-9 Tuhan menjawab, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus sadar betul bahwa dia manusia yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi dikatakan bahwa aku bermegah atas kelemahanku. Paulus menyadari bahwa ketika dia lemah, maka kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidupnya. Sebab dia katakan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudaraku, mari kita sama-sama menyadari keterbatasan kita sebagai manusia biasa. Sehingga setiap hari kita dapat berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan peganglah tanganku, kuatkan aku, mampukan aku untuk menjalani hari-hariku. Tuhan Yesus
pasti akan menguatkan saudara dan saya setiap harinya. Berikutnya saudara, yang ketiga. Yang ketiga dikatakan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Mengapa saudara orang kaya tidak boleh bermegah terhadap kekayaannya? Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15, 20 dan 21 dikatakan seperti ini saudara. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Di ayat 20 dan 21, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan saudara bahwa harta kekayaan seberapa besar jumlahnya yang kau miliki saudaraku, tidak ada satupun yang dapat engkau bawa ketika engkau mati saudara. Hanya peti 1 kali 2 meter saudara. Jadi apa yang dapat engkau banggakan? Seketika itu juga Tuhan dapat mengambil segala yang kau miliki dalam sekejap saudara. Karena itu saudara, tanpa engkau sadari kekayaan adalah jerat bagi dirimu sendiri. Dan tanpa engkau sadari kalau engkau tergantung pada kekayaanmu, kalau hatimu melekat pada kekayaanmu, maka kehidupan rohanimu tidak dapat bertumbuh dengan baik saudara. Karena itu saudara, kalau engkau mau memegahkan diri, bermegahlah di dalam Tuhan. Saya simpulkan renungan saya pada saat ini saudara. Mengapa kita tidak boleh bermegah atas kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan kita? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya rindu kita semua mengalami perubahan di dalam hati kita. Karena ketika hati kita berubah, maka hidup kita pun akan berubah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk renungan ini Tuhan. Ku rindu Tuhan Yesus kami mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi bermegah atas apa yang kami miliki. Tetapi kami menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya pemilik. Engkau yang memberikan segala sesuatu yang kami miliki saat ini Tuhan. Karena Engkau adalah pemilik hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, mampukan kami, kuatkan kami, berikan kami kerendahan hati senantiasa. Agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.